Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud, seorang raja besar yang penuh hikmah. Sejak kecil, Sulaiman telah menampakkan tanda-tanda kecerdasan dan ketajaman akal. Ia tumbuh dalam lingkungan kenabian dan kerajaan yang penuh keimanan. Dari ayahnya ia belajar adab, ilmu, dan kepemimpinan. Allah menganugerahkan kepadanya pemahaman yang lebih tajam daripada orang-orang sezamannya, bahkan lebih unggul dibandingkan para pembesar pada masa itu. Sejak muda, Allah memperlihatkan keistimewaannya. Dalam sebuah perselisihan tentang ladang yang dirusak kambing, Nabi Daud memberikan keputusan. Namun Sulaiman yang masih remaja memberi pandangan yang lebih adil dan bijak, hingga Allah menegaskan, "Kami telah memberikan pemahaman hukum kepada Sulaiman, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu." Quran Surat Al-Anbiya 78-79. Setelah wafatnya Nabi Daud, Sulaiman diangkat sebagai nabi sekaligus raja. Allah memberinya kerajaan yang tak tertandingi, sekaligus mukjizat yang luar biasa. Ia mampu memahami bahasa hewan dan serangga, menguasai angin untuk membawa pasukan ke berbagai negeri, serta menundukkan para jin untuk membangun istana dan menunaikan pekerjaan-pekerjaan berat. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Nabi Sulaiman terdiri dari manusia, jin, dan hewan. Dalam sebuah perjalanan, ketika pasukannya melewati lembah semut, ia mendengar seekor semut berkata kepada kaumnya, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh pasukan Sulaiman, sedang mereka tidak menyadari." Mendengar itu, Nabi Sulaiman tersenyum dan berdoa penuh syukur kepada Allah, memohon agar dirinya tetap menjadi hamba yang bersyukur. Kisah besar lain adalah pertemuannya dengan Ratu Bilqis dari negeri Saba. Berawal dari laporan seekor burung hut-hut yang menemukan kerajaan besar yang menyembah matahari, Sulaiman pun mengirim surat dakwah. Surat itu dibalas dengan siasat politik, tetapi kebijaksanaan Nabi Sulaiman menuntun pertemuan mereka. Ia menunjukkan mukjizat dengan memindahkan singgasana Ratu Bilqis dalam sekejap, bahkan membawanya ke istana kaca yang megah, hingga Bilqis kagum dan akhirnya beriman kepada Allah, meninggalkan penyembahan matahari. Kerajaan Nabi Sulaiman berdiri dalam kejayaan, namun beliau tidak pernah sombong. Kekuasaan yang besar itu tidak membuatnya lalai, justru semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Ia selalu memohon agar kekuasaan yang diberikan kepadanya tidak menjadikan dirinya hamba yang ingkar. Akhir kehidupannya pun penuh hikmah. Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan duduk, bersandar pada tongkatnya. Pasukan jin tetap bekerja, menyangka beliau masih hidup. Baru setelah tongkatnya dimakan rayap dan tubuhnya roboh, barulah mereka sadar bahwa Nabi Sulaiman telah wafat sejak lama. Dari peristiwa itu, Allah menunjukkan bahwa jin tidak mengetahui perkara gaib, kecuali sebatas yang Allah izinkan. Demikianlah perjalanan Nabi Sulaiman dari awal hingga akhir hayatnya.